Salam Sobat STI. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Allah. Dan kita punya kerinduan untuk terus berjuang supaya sama seperti Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si penggoda itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, beritahukanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami membaca firman-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan. Tolong apa yang kami baca dari Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 ini menolong kami untuk kami meneladani Kristus, menjadi seperti Kristus, bahkan ketika kami dalam menghadapi pencobaan. Kami serahkan perenungan firman Allah pada saat ini, dan Roh-Mu bekerja untuk kami. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman. Amin. Sobat STI, kalau kita melihat di sini, memang dalam kehidupan kita sering ada hal-hal yang membuat kita harus bergantung kepada Tuhan saat kita menghadapi permasalahan hidup. Dan kita lihat bagian ini pelajaran yang ketika Yesus dicobai oleh iblis, di mana dia mengalami rasa lapar karena berpuasa 40 hari. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana si penggoda iblis itu coba membelokkan apa yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus ini, supaya Kristus tidak taat pada kehendak Allah. Dalam pelajaran ini yang kita bisa ambil, yang pertama bahwa iblis itu menjadi agen penggoda yang selalu berusaha menjauhkan orang percaya dari Allah. Kita lihat iblis mengambil alih pikiran hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang jasmani. Bahkan iblis sering mempergunakan materi dan kekhawatiran dunia untuk membuat manusia itu jatuh di dalam pencobaan dan tidak taat pada Allah. Iblis suka mengacaukan pikiran manusia. Bahkan ketika kita pengen rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat iblis mencoba Yesus dengan memintanya mengubah batu menjadi roti, di mana roti itu dibutuhkan saat fisiknya merasa lapar. Karena setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Inilah yang sering diperhadapkan kepada orang percaya, bagaimana iblis suka memakai hal-hal jasmani untuk mengalihkan pikiran orang percaya kepada hal-hal rohani. Yang kedua, kita bisa belajar, kita sering bertindak salah karena memakai cara dan jalan sendiri, dan jalan kita sendiri. Bahkan jalan pintas sering menjadi solusi untuk mengatasi masalah. Manusia sering tergoda untuk bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini, mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan dan selalu bergantung dalam menghadapi tantangan. Saat ini saudara, ketika saudara sedang menghadapi tantangan dan perlu jalan keluar, dan ketika tantangan itu berupa cara dari iblis untuk mengalihkan pikiran kita. Ingat, jangan
kita mudah terkecoh bahwa hidup kita ini karena hal materi, tetapi karena Allah. Pemazmur mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Tuhan akan bertindak. Teruslah bergantung pada Tuhan dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan memberkati.